Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum uji kelarutan. Ada dua tahap percobaan yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, kita akan menentukan polaritas asam salisilat menggunakan metode titrasi. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana kelarutan asam salisilat pada beberapa pelarut campur. Tahap percobaan yang pertama, kita akan menentukan polaritas asam salisilat dengan metode titrasi. Pertama, kita ukur dulu Aquades sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur, lalu kita tuang ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya, kita masukkan asam salisilat sejumlah 50 mg yang sudah ditimbang. Larutan asam salisilat yang sudah dicampur dengan Aquades kemudian dititrasi menggunakan pelarut etanol sejumlah 50 ml yang sudah diisikan ke dalam buret. Lalu, lakukan titrasi secara perlahan sampai asam salisilat terlarut sempurna. Tanda bahwa asam salisilat terlarut sempurna adalah larutannya berubah menjadi jernih. Selama proses titrasi, lakukan pengocokan. Kemudian, setelah asam salisilat terlarut sempurna, perhatikan volume akhir etanol yang masih tersisa di dalam buret. Hitung volume etanol yang dibutuhkan untuk melarutkan asam salisilat tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat pelarut campur dengan formula yang berbeda-beda. Formula A, B, dan C. Masing-masing formula terdiri dari 3 formula turunan, yaitu formula A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Pelarut campur yang digunakan antara lain adalah Aquades, etanol, dan propilen glikol. Masing-masing formula memiliki komponen pelarut campur yang berbeda-beda, tetapi volume total pelarut campur pada semua formula adalah 50 ml. Pelarut campur yang sudah diukur kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer sesuai dengan label masing-masing formula.
Ini adalah tahap pengukuran etanol sebagai pelarut campur. Selanjutnya, masukkan sejumlah 150 mg asam salisilat ke dalam masing-masing formula pelarut campur yang sudah dibuat. Kemudian, pelarut campur yang sudah berisi dengan 150 mg asam salisilat, kita letakkan di atas orbital shaker untuk dilakukan pengadukan. Tujuannya supaya pengadukannya konstan dan merata. Selama pengadukan, perhatikan pada tiap-tiap formula kelarutan dari asam salisilat. Jika ada salah satu formula yang sudah mampu melarutkan asam salisilat, maka lakukan penambahan 50 mg asam salisilat lagi. Pengadukan ini dilakukan selama 30 menit. Penambahan asam salisilat sebanyak 50 mg ketika asam salisilatnya sudah terlarut dilakukan sampai batas waktu 30 menit. Lakukan penambahan pada formula yang sudah mampu melarutkan seluruh asam salisilatnya. Selanjutnya, lakukan pengadukan kembali. Prosedur tersebut diulang sampai 30 menit. Setelah waktu habis, maka kita perhatikan mana larutan yang mampu melarutkan asam salisilat secara sempurna dan mana yang belum mampu melarutkan asam salisilat secara sempurna. Setelah 30 menit, larutan ini kemudian disaring, lalu diukur menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui absorbansi dan konsentrasi dari masing-masing asam salisilat pada tiap-tiap formula.